Dalam rapat kerja bersama Mendikdasmen Abdul Mukti, Mendiktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro, dan Menteri Kebudayaan Fadly Zon di Senayan, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP, Sofyan Tan, menekankan beberapa isu penting yang membutuhkan perhatian dan tindakan cepat. Ketegasan Sofyan Tan dalam menyuarakan gagasan untuk memperbaiki sektor pendidikan dan riset nasional menyoroti 3 poin utama: konsistensi kurikulum, kekurangan profesor di Indonesia, dan peningkatan anggaran riset yang berorientasi pada hasil berkualitas. Pertama, Sofyan Tan menyoroti masalah perubahan kurikulum yang terlalu sering terjadi di Indonesia. Menurutnya, perubahan kurikulum yang berulang kali ini hanya akan menambah kebingungan dan tidak efektif dalam menciptakan sistem pendidikan yang stabil dan berkualitas. Jangan gonta-ganti kurikulum. Sesuaikan saja dengan kebutuhan zaman tanpa harus memulai dari nol setiap kali, tegas Sofyan. Menurutnya, sistem pendidikan harus dibangun berdasarkan fondasi yang kuat dan konsisten agar anak didik bisa fokus berkembang tanpa harus beradaptasi berulang kali dengan kebijakan baru. Ia menekankan bahwa upaya perbaikan kurikulum perlu lebih bijak, yakni dengan melakukan adaptasi bertahap dan berkelanjutan daripada terus-menerus mengubah arah kebijakan yang memicu kebingungan di kalangan pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, Sofyan juga menyoroti krisis profesor yang dihadapi Indonesia. Dalam rapat, ia mengungkapkan data bahwa jumlah guru besar di Indonesia hanya mencapai 2% dari total 314.000 dosen. Hal ini, menurutnya, sangat memprihatinkan untuk sebuah negara yang ingin maju dalam dunia pendidikan dan penelitian. Kehadiran Profesor Stella, yang berasal dari Tsinghua University dan kini kembali ke Indonesia untuk membantu Kabinet Merah Putih, menjadi contoh yang diangkat oleh Sofyan sebagai harapan baru. Kita bisa mengandalkan Profesor Stella yang kita panggil pulang untuk membantu dalam peningkatan kualitas akademis di Indonesia. Namun, itu tak cukup jika kita tidak berupaya melahirkan lebih banyak profesor dari dalam negeri, ungkapnya. Sofyan menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang lebih mendukung peningkatan jumlah guru besar, baik melalui pelatihan maupun penyediaan fasilitas riset yang memadai. Poin ketiga yang menjadi sorotan Sofyan Tan adalah anggaran riset. Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk riset harus ditingkatkan dengan tujuan yang jelas dan terukur. Menurut Sofyan, alokasi anggaran riset harus disertai kewajiban menghasilkan luaran yang berkualitas dan berkontribusi langsung bagi pembangunan bangsa. Dalam pandangannya, riset bukan hanya sekadar angka di atas kertas tetapi harus membuahkan hasil nyata yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Tingkatkan anggaran riset, namun buatkan kewajiban luaran yang berbobot dan terukur. Riset yang berkualitas akan membawa Indonesia selangkah lebih maju dalam berbagai bidang, ditambahnya. Sofyan juga menegaskan bahwa para menteri harus bekerja secara optimal karena evaluasi berkala akan dilakukan setiap 6 bulan. Evaluasi ini diharapkan dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja para menteri agar kebijakan dan program yang mereka jalankan benar-benar memberikan hasil positif bagi kemajuan pendidikan dan riset di Indonesia.